Assalamualaikum Kelarator, semoga dalam keadaan sehat dan sukses rezekinya. Berikut adalah kisah Nabi Idris alaihi salam, jahitan pertama di dunia. Di tengah sunyi padang yang luas, duduklah seorang nabi, mengenakan jubah cahaya, dan tangannya sedang menjahit selembar kain. Dialah Idris alaihi salam. Ia bukan hanya seorang nabi, tapi juga manusia pertama yang menjahit pakaian. Sebelumnya, umat manusia hanya menutup tubuh dengan kulit binatang. Dengan kesabaran dan ilmu dari Allah, Idris mengubah kekasaran menjadi keindahan, menjadikan benang sebagai peradaban. Ia menjahit bukan untuk kemewahan, tapi karena menutup aurat adalah bagian dari ibadah, dan menutupi rasa malu adalah bagian dari kehormatan. Di bawah pohon tua dan langit malam, tangannya menggerakkan jarum dan hatinya bertasbih menyebut nama Allah. Dalam keheningan itulah lahir simbol peradaban manusia. Pakaian bukan sekadar kain, tapi lambang kesucian dan kehormatan. Allah telah mengangkat Idris ke derajat yang tinggi karena ia tidak hanya berilmu, tapi juga mengamalkan ilmunya. Inilah Idris, nabi penjahit pertama yang meninggalkan jejak kemuliaan dari sehelai benang. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Quran Surat Maryam ayat 56. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 57. Dalam Al-Quran dan hadis sahih, tidak dijelaskan secara rinci terbuat dari apa pena, kolam yang digunakan oleh Nabi Idris alaihi salam. Namun, berikut beberapa poin penting yang bisa dijadikan acuan. 1. Al-Quran. Dalam surah Maryam 19, 56-57, Allah hanya menyebutkan keutamaan Nabi Idris. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. QS Maryam 56-57. Ayat ini tidak membahas pena, tetapi menunjukkan bahwa Idris adalah nabi besar yang Allah angkat derajatnya. 2. Riwayat dari para ulama dan ahli tafsir. Menurut riwayat-riwayat Israiliyat, kisah Bani Israel yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan keterangan sebagian ahli tafsir, Nabi Idris adalah manusia pertama yang menulis dengan pena, mengajarkan tulisan dan ilmu hitung. Menurut beberapa tafsir, seperti tafsir Ibnu Katsir, ia juga menjahit pakaian sendiri. Namun, tidak ada keterangan yang sahih tentang bahan pena yang digunakan. Apakah dari bambu, logam, atau kayu, itu tidak disebutkan secara pasti. Kesimpulan, tidak ada dalil Al-Quran atau hadis sahih yang menyebut secara eksplisit bahan pena Nabi Idris alaihi salam. Yang dapat diambil, beliau adalah nabi pertama yang menulis, menjadi simbol awal peradaban dan ilmu pengetahuan. Detail tentang pena hanyalah bagian dari kisah tambahan Israiliyat dan tidak bisa dijadikan akidah. Dalam Al-Quran maupun hadis sahih, tidak disebutkan secara eksplisit siapa nama kaum atau bangsa yang menjadi objek dakwah Nabi Idris alaihi salam. Namun, dari riwayat para ulama dan ahli tafsir, terdapat beberapa informasi penting. 1. Dalam Al-Quran, nama kaumnya tidak disebutkan secara langsung. Hanya disebut bahwa Idris adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 56-57. Riwayat dan penjelasan para ulama. Berdasarkan riwayat dari Israiliyat dan tafsir ulama klasik seperti Ibnu Katsir, diketahui bahwa Nabi Idris adalah keturunan Nabi Syith bin Adam, termasuk generasi awal manusia setelah Adam alaihi salam. Diutus kepada keturunan Qabil, Cain, yaitu kelompok yang mulai menyimpang dari ajaran tauhid. Mereka disebut Ahlul Makrif atau Bani Qabil, yang hidup dalam kemaksiatan dan kekacauan moral. Sumber keterangan Al-Quran tidak menyebut nama kaum secara eksplisit. Hadis sahih
tidak menyebutkan kaum secara rinci. Tafsir dan riwayat. Nabi Idris diutus kepada keturunan Qabil, anak Nabi Adam yang menyimpang. Nabi Idris hidup pada masa transisi awal peradaban sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Ia membawa tauhid, ilmu dan peradaban, memperbaiki akhlak kaum yang mulai meninggalkan jalan kebenaran. Namun, nama resmi kaumnya tidak tercatat dalam wahyu, dan informasi yang ada bersifat historis dan tafsir, bukan dalil qat'i. Dari Nabi Idris, kita belajar, ilmu harus diamalkan, ibadah harus ikhlas, dan sabar akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Ia diangkat ke langit karena amalnya, bukan dunia. Semoga kita termasuk hamba yang Allah tinggikan derajatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. pen@gladiator neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.